Baik, untuk video tutorial Fusion 360 kali ini saya mau coba bikin triple tree atau segitiga untuk front fork motor ya, bagian depan. Nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Untuk referensinya saya ngambil ini dari CBR 1000 RR kalau nggak salah, tapi tahunnya saya nggak tahu. Cuman untuk tutorial kali ini ukurannya mungkin nggak akan sama persis, jadi saya akan bikin referensi ukuran sendiri. Kita mulai saja. Tahap pertama kita buat sketsa dulu. Untuk plane-nya kita gunakan Z tampak atas. Tahap pertama kita sketch dengan lingkaran. Nah, lingkaran ini tuh dia senternya ya, center pivot si stangnya yang poros di rangka motornya. Ini lingkaran kedua, ini untuk shock breakernya. Untuk dimensinya offset dari pivot ke shock breaker saya buat 25 mili. Jarak dari pivot ke shock breaker, jarak antar shock breakernya itu 204. Cuman karena kita ambil tengahnya berarti 204 bagi 2. Nah, untuk Fusion 360 ini untuk ukuran yang panjangnya bisa dibagi 2, dibagi 3 atau sekian. Misalkan yang saya pakai ini kan 204 mm. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah setengahnya. Jadi kita bisa masukkan 204 garis miring 2. Berarti dia dibagi 2. Kalau pakai tanda bintang berarti dikali, plus minus itu sama, bisa dulu. Semua fitur itu digunakan. Sama dengan jadi 102 mm. Untuk diameter shocknya fork ini saya pakai 41 mili. Sedangkan untuk center pivotnya saya pakai 20 mili. Kayaknya agak terlalu kecil. Saya mau perbesar jadi 25 mili atau 24 mungkin ya. Nah, patokan utamanya itu si garis ini ya. Sebenarnya bebas, kalian bisa menentukan patokan utamanya di mana, cuman untuk saya pribadi lebih nyaman menggunakan si sketsa ini untuk jadi patokan utama. Jadi karena ukurannya udah pasti kan yang perlu kita ukur, sedangkan yang lainnya kita bisa improve sendiri. Dalam artian improve sendiri tuh untuk stylenya kita bisa atur sendiri, terus mode lainnya juga bisa kita sesuaikan dengan ukuran ini. Oke, selanjutnya saya mau buat offset. Offset tuh jadi berarti ketika dari sketsa akan ada bagian yang keluar di luar si sketsa itu. Saya gunakan offset di bagian shock karena secara bentuk kan dia rata ya itunya, ketebalannya. Jadi kita gunakan di sini ada fitur offset untuk sketsanya. Oke. Nah, di sini muncul Windows kecil ya. Nah, kita aktifkan ini. Biasanya otomatis sudah aktif. Kita tinggal pilih sketsa mana yang mau di offset. Nah, kita pilih yang ini. Saya naikkan jadi 5 mili, 5 mm. Oke. Nah, di sini ada value-nya. Ini bisa kita flip juga ke dalam. Jadi minus atau keluar. Kita gunakan 5 mm dulu. Oke. Nah, untuk pivotnya juga saya gunakan offset. Cuman untuk pivot ini saya buat lebih besar. Saya buat 15 mili. Karena mungkin saya ngebayanginnya di sini ada baut yang lebih besar juga. Kalau untuk poros shock kan ada bautnya dari samping. Ini saya buat 16 deh. 16 mili offsetnya. Enter. Kemudian dari titik tengah ini saya biasanya buat garis lurus vertikal. Ini tujuannya karena kanan dan kiri ini kita buat simetris. Jadi untuk sketsanya yang kita buat hanya
sebelah aja. Untuk saat ini kita buat kanan, dan si vertikal ini nanti jadi buat garis referensi untuk mirrornya. Jadi hasilnya setelah sketsa selesai kita mirror, kurang lebih seperti itu. Kita buat garis. Di sini ada line, solid line. Kita juga bisa kasih shortcut dengan L. Dari sini tarik garis horizontal ya, misalkan lurus. Nah, untuk menutup sketsa biasanya ada tanda checklist di sini, bisa langsung diklik atau klik kanan, oke. Kita tentukan ukurannya, tekan D ke garis horizontal yang tadi 47, saya gunakan 48 mungkin. Oke, mungkin saya kecilin lagi deh, 46. Oke, karena saya pengen ada profil si rounded ini ya, nongol gitu dari si horizontal ini. Nah, untuk yang bawah saya membuat dari sini horizontal ke offset yang pivot. Nah, untuk garis horizontal ini sendiri saya pengen garisnya dari rounded ini dia lurus. Jadi jangan sampai saya nggak mau, misalkan nah ini nggak mau ada sudut gitu. Ini kan masih bisa pindah-pindah. Nah, ini istilahnya kita buat constraint, jadi hubungan antara garis ini dengan si garis lainnya. Nah, di sini ada tangent. Tangent ini hubungannya nanti antara lingkaran dan garis lurus. Sini kita coba aja. Klik tangent, garis horizontal yang kita pilih, dan lingkaran. Nah, maka hasilnya di sini dia nggak akan ada sudut. Kayak ini kan ada sudut nih. Ini juga kalau pakai tangent ini dari lurus pasti dia halus ke sininya. Klik kanan, oke. Kayaknya kita kecilin lagi yang ini. Saya mau buat 14 mili deh. Oke, di sini saya mau tarik juga ke garis horizontal. Nah, untuk garis lebih ini saya sengaja biarin dulu karena nanti mungkin kita perlu geser-geser atau gimana. Kalau udah fix, udah oke, nanti kita trim. Oke dulu. Yang ini juga kita bikin tangent sama yang ini. Oke. Nah, untuk bentuknya kalau kita mau lebih lebar, di segitiga ininya sini. Kalian bisa lihat dari hubungan yang tangent ini, kalau kita buat lebih dekat, dia akan geser ke sini otomatis. Namun ketika kita mau lebih lebar, si pertemuannya dengan si lingkaran ini, dia otomatis. Oke. Saya rasa, maaf. Saya rasa segini cukup. Ini deh. Nah, setelah ini baru kita trim. Kita trim yang nggak kepakainya. Atau bisa juga dicoba ukuran dari titik tengah ke titik pertemuan ini. Di sini ada 68,38. Kita jadikan 68 aja. Supaya ukurannya fix, atau mungkin 70 kali ya, kita coba. Oke, kita 70 aja. Kita trim lagi. Trim tuh di sini nih ada trim, atau bisa juga shortcutnya T. Trim, klik, kita trim. Ini yang lebih kita trim juga. Nah, ini lingkaran ini kan nggak kepake juga sama kita trim juga. Nah, ini hasil akhirnya. Ini kita trim juga nih. Kemudian ini kan belum kita trim nih, karena kita perlu ambil setengahnya ya. Sebenarnya ini nggak kita trim nggak apa-apa, cuman untuk video ini saya mau trim, cuman kan nggak ada garis pertemuan ya. Jadi trim itu fungsinya kayak memotong, cuman tiap pertemuan garisnya sebagai batas potongannya dia. Nah, kalau kita trim ini, makanya dia nggak bisa potong di tengah karena nggak ada garis penghubung, garis yang memotong di jalurnya. Untuk membuat garis yang berpotongan di sini, saya menggunakan sketsa line. Dari sini
ke bawah. Oke. Tinggal trim lagi, trim. Nah, bentuk dasar si triple tree ini udah jadi nih ya. Cuman untuk bagian bautnya saya rencana mau buat slotnya di sini nih. Jadi bautnya dari depan. Jadi kita buat slot dulu. Nah, untuk slot ini saya buat menggunakan rectangle, kotak. Cuman rectangle-nya ada 3 opsi. 2 point rectangle, 3 point rectangle, sama center rectangle. Untuk fitur ini saya gunakan center rectangle karena tujuannya biar dia mulai dari tengah ya. Kita lihat. Ini rectangle-nya. Jadi startnya dari tengah sini. Jadi nanti semua sisinya bakal ngikutin dia. Beda lagi dengan 2 point yang ini misalkan. 2 point dari start sampai ujung. Ya. Aduh. Oke. Nah jadi dari center rectangle ini ambil titik tengahnya, ini dia bisa bergerak bebas. Kalau kita gunakan ujungnya pun titik tengahnya tetap ada di tengah sini nih, meskipun ukurannya berubah. Nah si titik ini kita drag, ambil, pertemukan dengan titik tengah si sketsa yang tadi. Jadi dia posisinya ada di tengah pasti kan. Oke, dimensi ini kita ganti ke 3 mili. Sorry. Di sini kita mau ini lebarnya 3 mm. Oke. So, untuk panjangnya saya mau ke titik tengah itu 45 mm. Nah, dari si sketsa ini kan dia sudutnya tajam ya. Tapi untuk machining biasanya dan kebutuhan struktur juga dibuat rounded. Makanya kita pakai fitur fillet. Fillet itu ini nih untuk lengkungan. Jadi si fillet ini kita bisa gunakan di sketsa atau di solid body ya. Mungkin di sini kita biarin dulu, nanti kita olah di solid body aja ya. Biarin dulu, cuman si lebih ini akan kita trim lagi. Tekan T, trim. Nah si lebihnya ini dibiarin aja, nggak apa-apa. Ini kita trim juga bagian lingkarannya. Oke. Mungkin dimensinya kita rubah dulu jadi 40 mili deh, biar nggak terlalu panjang. Nah ini dia bentuk dasarnya udah ketemu ya. Nah untuk rotate kita pakai klik tengah, tapi sambil ditahan shift terus klik tengah baru rotate. Kalau mau zoom in zoom out bisa scroll. Klik kanan tuh munculin menu submenu ya, kayak undo, delete, atau mau ngambil komen yang sebelumnya bisa di sini. Oke, setelah jadi kita finish sketch, extrude. Untuk triple tree ini saya mau ketebalannya 18 mili. Kita tarik ke atas. Sorry. Tarik ke atas. Ini deh tampak atas ya. Tarik ke atas 18 mili. Kita lihat dulu. Kayaknya 18 mili agak terlalu tebal, kita ganti. Di sini klik kanan, fitur, edit fitur, dan 15 mili aja. Oke. Nah, di sini kita udah nemu bentuk dasarnya ya. Bentuk dasar.
Cuman di sketsa ini saya mau bagian tengahnya, bagian atas ini, tengah daerah sini agak naik ke atas. Jadi si triple tree ini yang ambil referensinya dari si motor CBR yang 1000 tapi nggak tahu tahun berapa ya, yang saya sebutin tadi. Nah, kan kita perlu garis ya. Untuk membuat fitur lagi kita perlu sketsa lagi. Jadi kita buat sketsa lagi. Kita ambil berarti plane-nya kan tadi yang atas nih. Dari 3 ini kan, X, Y, dan Z. Nah, di sini sebenarnya kita bisa buat sketsa di permukaan datar manapun yang kita buat di sini, di sini. Kalau yang lengkung biasanya nggak bisa, harus yang flat. Oke, nah saya mau gunakan di sini. Ini tampak atasnya kan ya. Kita ambil dari titik ini aja. Kita trim juga. Oke, biasanya kalau menarik garis horizontal, dia otomatis akan lock ke horizontal atau vertikal ya. Nah, untuk titik ini kan kita saya pengennya ketemu dia di sini. Cuman karena di sini nggak ketemu kan kita bikin sketsa. Ini kita bisa drag aja, kita dragging. Nah, ketika ketemu titik ini dia otomatis ada constraint. Nah, jadi dia nggak bisa digeser lagi. Atau kita undo dulu. Bisa juga dengan opsi ini, coincidence constraint-nya. Jadi di sini buat pertemuan garis atau titik ya. Kita coincidence titik ini dengan titik ini. Nah, dia ketemu. Oke. Oke dulu. Nah, finish sketch. Jadi kan dia udah nyebrang nih. Di depan ini udah ada 2 bidang. Kita oke dulu, finish dulu sketchnya. Extrude lagi. Nah, bagian ini kita extrude nih. Tuh. Kita naikin mungkin dikit aja, 6 mili. Nah, cuman saya pengen si garis ininya enggak vertikal ke atas, tapi pengen miring. Dari garis lurus ini bisa jadiin patokan. Sebenarnya bisa juga kalian buat mulai dari sini, dari depan. Cuma nanti harus extrude lagi di sini. Jadi opsi langkahnya macam-macam ya. Nah, untuk yang kita buat kali ini, saya mau buat sketsa lagi di depan. Karena di sini kan lurus nih. Apanya? Si plane-nya. Sketsa. Nah, tarik. Dari titik sudut ini, kita tarik garis miring. Oke. Nah, untuk dimensinya, kita bisa atur. Misalkan mau jarak dari sini ke sini. Nah, ini kan 40, sekian. Kita ganti jadi 35 mungkin. Nah, setelah sketsa ini selesai, kita finish. Extrude lagi. Jadi banyak sekali fitur, kita menggunakan fitur extrude. Karena ini cara paling mudah ya. Ini extrude. Kalau sini kan kita nambah objek. Kalau ke depan, kita ke belakang. Tujuannya untuk ngebuang bagian yang gak mau kita pakai. Jadi sini cut opsinya. Oke. Sorry. Kayaknya nggak kepilih. Coba edit dulu sketsanya. Edit sketch. Oke. Nanti kita extrude lagi. Finish. Extrude. Ini. Sorry. Ini kita bisa hilangin ya. Extrude. Ke belakang. Kita lihat di sini ada bagian yang nggak kebuang ya. Itu berarti tadi kita pas membuat sketsa ini nggak lurus. Coba kita cancel dulu.
Nah ini berarti kita pas di pembuatan sketsa mundur ke belakang. Nah untuk mundur, karena kita agak error dikit ya di sini, jadi kita mundur dulu beberapa langkah ketika kita membuat sketsa yang di atas tadi. Di sini ada history yang di bawah ini, kita mundurkan 1, 2. Nah ini sketsanya kan, sketsanya ini nggak kelihatan, ini kita tunjukkan dulu. Nah jadi kelihatan sketsa ini, kita edit, klik kanan, edit sketch. Nah ini kemungkinan dia nggak lurus horizontal. Nah jadi kita kasih constraint horizontal aja di sini. Sorry. Oh ini biasanya kalau ada error gini, biasanya ada constraint lain yang menghubungkan dia. Kita cancel dulu. Oh ini kita hapusin dulu aja dulu constraint yang ada. Kalau udah dihapusin, kita ke cancel. Nah, kita coba geser dulu. Oh ini nggak bisa. Oh ini nih. Ini hapus dulu, delete. Nah ini kan dia bebas nih. Nah kita pakai horizontal, klik si objek yang tadi. Select objeknya dulu, kita tekan horizontal. Nah kita trim lagi, finish. Nah ini kan dia udah horizontal. Kita majuin lagi dari si history yang di bawah ini. Kita kembali lagi ke bawah, majuin lagi historinya, dia sudah extrude, majuin lagi. Ini ada sketsa yang kita buat di sini. Kita coba edit lagi sketsanya, klik kanan, edit sketch. Nah titik ini kita coba, kalau dia tidak geser berarti udah ada udah ada constraint, udah berhubungan, terkunci dengan sudut ini. Kita tinggal finish sketch, extrude, pilih bagian segitiga ini ya, ke belakang sampai cut. Nah oke. Nah ini dia, berarti bentuknya dia jadi seperti ini. Nah di bagian ini kita bisa mundur dulu. Saya nggak mau bagian ini terlalu tebal, jadi saya pengen sini ikut ke atas juga deh ya. Kita kembali lagi setelah historinya, klik kanan, edit sketch. Nah kita buat garis juga di sini, sini dan horizontal. Oke. Si garis ini, saya mau garis ini dan garis yang atas ini sejajar. Kita pakai constraint lagi. Kita pilih paralel. Oke. Jadi dia otomatis akan sejajar. Oke. Kita rubah dimensinya. Dimensi tadi kan ketebalannya 15 mili ya. Oke, kita tambah jadi 15 mili. Ini juga kita jadikan 15 mili. Sip. Kita tinggal trim sisanya. Finish. Nah, kita finish sketch kan ini historinya kita mundur satu langkah. Kita majukan lagi ke depan. Yang kepotong kan ini. Karena kita mau ngambil yang bawah juga, kita edit juga nih. Kita klik kanan, edit fitur. Edit fitur ini berarti fitur yang sudah kita kerjakan tadi, bisa kita pilih lagi, kita edit lagi bagian mana aja yang mau diambil. Nah ini kan baru kepilih bagian atas saja. Sekarang si opsi ini udah ke warna biru, berarti bagian itu yang kita isi. Kita klik lagi. Nah kita lihat
terus sampai tembus. Oke. Nah, berarti kita udah punya bentuk konturnya ya. Oke, selanjutnya saya mau mulai bikin aksesorisnya ya. Kita mau bikin aksesorisnya. Kita buat dulu sketsa. Saya mau di atas ini, tampak atas lagi. Saya mau, coba gimana ya sketsanya. Kita garis ini aja deh. Ini. Satu. Nah. Kita bikin segitiga aja. Ini kita buat horizontal, sudah. Kita geser. Jadi si segitiga ini masih bisa kita rubah-rubah ya. Kita lebihin, misalkan sudutnya mau segimana. Kayaknya mau saya ganti deh sisinya ke sini. Nah, saya mau atasnya horizontal biar sejajar dengan ini. Oke. Kita dimensinya atur. Jadi 22 deh. 22. Atasnya 46. Oke. Ujungnya kita jadikan fillet. Cuma jangan terlalu besar, dikit aja. Jadi oke. Ini juga sama. 3 mili. Oke. Ini bisa kita pindahin juga ya. Posisinya di mana? Jadi saya mau posisinya dari sini kita kasih 15 mili mungkin. Oke. Saya rasa cukup. Nah, ini kita finish sketch lagi. Kita extrude. Extrude cut sampai bawah. Oke. Nah, kita dapat bentuknya segitiga kepotong. Nah. Kita lihat dulu sketsanya. Kita edit lagi ya sketsa ini. Edit sketch. Kita mau nambahin biar nggak potong sini aja, biar ada kesan apa ya, tulang di sininya ya. Ada bone yang di sini. Di sini lurus. Kita kasih sketsa lagi, kita tambahin sketsanya. Edit sketch. Tambahin garis di sini horizontal. Sampai ujung aja ya. Oke dulu. Bikin garis lagi dari sini. Biasanya kalau udah snap ke ujungnya ada, nah kayak kotak gitu, atau biasanya ada segitiga kalau di tengah. Kita tarik garis. Oke. Nah, garis ini kan dari sini ke sini kan gak lurus ya. Supaya lurus, kita gunakan lagi constraint ini. Tuh, 2 ini. Di sini kita pakai collinear. Nah, garis lagi dari sini sampai nyebrang. Oke, kita trim. Oke, nah biasanya ada, kalau ada constraint yang bermasalah pasti ada warning sih. Cuma nanti kita lihat dulu aja.
masalahnya di mana, baru kita benerin. Kayaknya untuk segitiga ini saya mau rubah dulu karena ternyata sini terlalu mepet ke ujung sini. Kita jadiin 20 aja. Nah, oke. Ini sketch. Nah, di sini saya mau extrude cut menggunakan sketsa ini. Jadi biasanya kalau setelah habis menggunakan fitur, si sketch itu hilang. Untuk menunjukkannya lagi, kita tinggal klik di sini. Kalau udah, kita coba extrude. Nah, bagian ini yang mau saya extrude. Cuman untuk extrude kali ini, saya mau dia berhenti di satu titik. Di titik yang jadi kalau tadi kan blind gitu kan, sampai bolong. Kalau ini kita mau di titik tertentu dia berhenti. Saya mau dia sampai rata dengan si permukaan yang ini. Di sini ada fitur distance. Kalau jarak nih angkanya kita bisa gunakan. Bisa kita lihat itu -3 kan kedalamannya. Bisa juga to object. To object ini kita bisa nentuin objek mana yang jadi batasan dia untuk berhenti. Sini saya gunakan yang sejajar. Select objeknya. Nah, plane ini aja. Nah, oke, di sini cut. Bisa kita lihat dia berhenti di sini. Nah, kita hide dulu untuk sketchnya. Kan? Jadi dia berhenti di sini. Untuk selanjutnya kita buat sketsa lagi. Sini. Kita pakai lingkaran deh. Dimensinya samakan aja dengan yang pertama. Sini kita buat sketsa lagi. Oke. Kita trim ujung-ujungnya. Kita ukur dimensinya dari sini ke ujung ini ya. Saya mau dia di maaf. Ternyata tidak lurus. Untuk supaya lurus, kita ke constraint lagi. Kita gunakan paralel. Paralel ini, garis ini harus sama dengan garis ini. Oke, dia udah paralel. Dan garis atas, saya mau lurus dengan garis ini. Oke, kalau sudah, oke, kita pakai dimensi lagi. Nah, ini kita bisa rubah ke 15 mili. Ini saya mau agak lebih kecil aja. 10. Oke. Kita trim. Cancel dulu. Kayaknya untuk lingkaran ini saya mau lebih kecilin lagi. Nah, di sini ada constraint biasanya. Nah, kita hapus dulu. Atau mungkin 45 deh. Ini sketch. Sorry, kita edit lagi. Kita trim dulu ya. Trim yang nggak kita gunakan. Kemudian saya mau fillet untuk sudut-sudutnya. Di sini saya mau buat 3 mili lagi. Ini juga. Kita extrude lagi. Bagian mana aja. Tapi kali ini nggak sampai tembus ya. Saya mau cuman
3 mili kayaknya cukup. Oke. Sorry. Untuk extrude-nya tadi harusnya -3 ya. -3. Enter. Nah, ini kita udah selesai. Kita tinggal nambah. Di sini ada lubang untuk bautnya ya yang menuju ke sana. Jadi ngencenginnya rencananya pakai si slot ini. Kita buat sketsa lagi di sini. Lingkaran, kita gunakan baut diameter. Oke, dimensi dulu. Dimensi diameter saya gunakan 8. Kita perbesar 8,4. Atau 8 aja deh. Kan 8. Nah, untuk dimensinya kita gunakan lagi lingkaran ini. Karena di sini 15 mili kan tadi. Berarti kita mau tengah-tengahnya 15 bagi 2. 15 per 2 7,5. Dari sini ke sisi ini kita pakai 12, coba dulu. Finish the sketch-nya. Kita coba extrude cut. Oke, aman. Kita ke dalam sampai 40 mili. Nanti bautnya tembus sampai sana. Cuman saya mau di sini menggunakan baut L misalkan. Jadi kita buat lagi sketsa ya. Klik plane, persisnya sama. Kita acak aja dulu. Dimension kalau 8 mili biasanya misalkan di sininya 10 mili. Oh, sorry, kayaknya terlalu kecil. Kita 12 mili deh. Nah, ini supaya kan ini nggak apa ya, nggak di tengah ya dengan lingkaran ini. Supaya di tengah ini ada constraint concentric di sini dan dia otomatis ke tengah. Udah selesai, finish sketch. Nah, kita tinggal extrude lagi ke belakang sebesar 9 mili, 8 mili deh. Oops, sorry, -8 berarti karena ini cut. Nah, jadi nanti ada baut L masuk dan buat di sini. Nah, di Fusion 360 ini juga kita bisa buat drat. Jadi untuk lubang ini kita nggak jadikan drat, tapi di salah satu sisinya kita jadikan drat di sini. Di sini ada create. Di create ini ada thread. Kita gunakan thread ini. Oke. Nah, di sini udah karena 8 mili, di sana dia otomatis ke M8. Jadi baut dengan diameter 8 mili. Kita klik OK dulu. Nah, dia otomatis akan mengenerate. Cuman di sini kan visualnya visual aja gitu. Kalau dia ada apa ya? Ada drat gitu. Cuman kita bisa menjadikan si drat itu solid juga. Kita edit fitur dulu. Di sini. Model. Model ini berarti si visual ini kita jadikan drat beneran. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalamnya udah ada drat. Ini udah selesai. Sekarang kita tinggal menghaluskan ya. Untuk menghaluskan sudut-sudutnya, kita gunakan fillet. Kita ambil sudut yang relatif tajam dulu ya. Semua sisi yang radiusnya kecil. Ini.
pilih semua. Nah, untuk value-nya misalkan saya mau ini kita coba 2 mili. Soalnya kadang beberapa bentuk kalau radiusnya terlalu kecil dia nggak bisa. Kalau radiusnya terlalu besar dia nggak bisa. Kita coba 2 mili dulu. Bisa nih. Cuman kayaknya terlalu besar. Saya mau kecilin ke 1 mili. Oke, 1,5 mili. Kayaknya mau di 1 mili aja deh. Oke. Nah, di sini bentuknya udah kelihatan lebih enak ya. Yang ini kita tinggal buat sama fillet juga. Satu mili. Oke. Di sini ini juga kita fillet 1 mili. Soalnya biasanya di sini sampai bulat aja nih. Biasanya di objek-objek manufaktur seperti ini, kayak sudut-sudut seperti ini, sudut itu perlu dibuat fillet. Soalnya dia kebutuhannya struktur. Ketika ada sudut yang tajam, itu bisa jadi area untuk mudah retak ya. Oke. Kita kembali lagi, ada yang kelewat, edit fitur. Nah, ini dia. Sambil ditekan kontrol ya untuk menambah objeknya. Oke. Ini berarti kita udah selesai. Oke. Untuk baut kita buat chamfer dulu dikit. Karena biasanya daerah sininya nih terlalu besar, 0,4. Ya. Ini si segitiganya udah jadi. Sekarang kita tinggal mirror. Sebenarnya untuk mirror ini bisa diproses ketika sketsa tadi. Cuma nanti kalau sketsa terus kita extrude berarti objek modifiernya nanti lebih banyak. Cuman saya biasanya kita jadikan objeknya jadi dulu, baru kita mirror. Di sini ada di create. Ada mirror. Nah, objeknya yang kita pilih di sini ada mau face. Face itu berarti permukaan atau body. Karena ini kan kita perlunya semua. Jadi body. Bisa juga ada fitur. Misalkan saya cuma mau nge-mirror dratnya aja bisa. Coba kita cancel dulu. Ini belum kita kembalikan. Sorry. Nah. Udah. Oke, kita tinggal mirror. Create mirror. Ininya objek aja. Body. Ini objek yang mau kita mirrornya ya. Nah, mirror plane ini tuh kayak sisi cerminnya ya, yang mana ini kita bisa gunakan plane ini atau objek yang rata. Oke, kita ambil yang ini aja deh, yang rata. Oke. Nah, ini udah selesai untuk triple tree-nya. Nah, cuman di sini tuh dia objeknya biasanya jadi ada 2. Ya, ada 2 objek. Kalau mau disatuin pakai ini nih. Combine target body, tools body. Polosin dulu aja semua. Oke. Nah. Oh iya nih. Udah jadi. Cuman mungkin kayaknya ini ada beberapa sudut. Cuman karena nggak terlalu tajam jadi kita biarin aja. Untuk lebih detailnya kita tambah chamfer. Jadi
1 mili deh. Sini juga sama. Oh, bawah nggak usah kayak. Oke, jangan lupa kita save. Projectnya di tutorial Fusion 360. Kita save. Oke. Ini objeknya udah jadi. Oke, setelah objeknya jadi, kita mau coba kasih material. Di sini awalnya kita pakai tab design ini ya. Sekarang kita coba masuk ke tab render. Kita bisa setup material. Di sini appearance-nya kita mau menggunakan library-nya banyak. Di sini ada kayu, ada aluminium, ada stainless gitu ya. Di sini ada, saya pilih aluminium. Cari yang satin, ada nggak ya? Oh, ini aluminium satin. Kita drag ke sini, masukin. Oke. Kalau udah selesai, kita bisa setup scene-nya, environment-nya. Cool light. Ini aja ya. Kita close. Kita render. Untuk rendernya sendiri, kita bisa pilih cloud render atau local render. Kalau local render itu menggunakan power si komputer yang kita gunakan. Cuman untuk cloud render ini yang render dari Autodesk-nya sendiri. Karena kan kita punya space di sana, tempat save data, dan mereka kasih fitur untuk render juga. Untuk kualitasnya bisa standar atau final. Final biasanya lebih bagus. Ini untuk ukurannya. Misalkan saya mau ke 10720. Oke. Render. Biasanya memakan waktu kalau ini cloud render started berarti dia sedang render. Keunggulannya cloud render itu sendiri, ketika di render, kalau dengan menggunakan power komputer kita kan jadi berat tuh komputer. Karena ini rendernya cloud, kita bisa kembali ke area desain, atau kita malah bisa bikin file baru, kita mengerjakan yang lain. Untuk saat ini kita coba tunggu untuk hasil rendernya. Nah, ketika proses render, render mana aja yang kita kerjakan ada di bawah sini. Cuman karena ini masih proses, di sini ada keterangan waktu, kita bisa cek juga. Ini berapa waktunya yang dihabiskan. Render queue time under 10 minutes, berarti kurang dari 10 menit lah ya. Kita tungguin aja. Untuk hasil render bisa kita lihat di bawah sini. Ini masih ada 2 on progress. Kita lihat. Kurang lebih seperti ini. Kayaknya belum ada objek lain yang selesai. Nah, mungkin kita coba ganti warna materialnya biar lebih kelihatan kali ya. Kita kasih warna hitam mungkin. Steel satin, kita kasih aluminium aja tetap. Aluminium anodized rough gray. Nah, ini aja deh. Coba kita render. Coba environment-nya kita ganti juga. Sharp highlight. Nah, kayaknya lebih enak.
Oke. Render. Untuk settingnya kita setting mobile aja ya, biar bisa dibuka di ukurannya layar handphone, layar mobile, render cloud, ininya final. Kita render lagi. Kita render beberapa view. Oke, ini untuk hasil render yang material raw aluminium tadi. Kita coba warna lain juga, mungkin merah. Berikut visual-visual view rendernya yang saya tunjukkan. Di sini ada warna yang raw aluminium, anodize hitam sama anodize yang merah. Kurang lebih secara visualnya seperti ini. Nah, untuk 3D dari Fusion 360 ini sendiri, kalau seandainya kalian atau kita pengen si objek ini yang kita buat ini mau jadi beneran nih, kita tuh sebenarnya tinggal ukur aja ukuran motor kita apa. Kalau misalkan oke, ini ukurannya, ini mau dijadiin benar, ini tinggal kita ekspor aja. Biasanya Parasolid kalau di Indonesia tuh banyak kan pakainya ke operator CNC atau tempat yang punya mesin CNC. Kita bisa minta bantuan dia untuk mengerjakan ini. Jadi nantinya bisa jadi benda beneran gitu. Dan ukurannya akan sama persis dengan yang kita buat. Kurang lebih segitu dulu untuk tutorial yang pertama kita. Kalau tertarik, silahkan subscribe dan mungkin ada saran untuk bikin video apa lagi yang perlu kita buat. Saya coba usahakan untuk bisa sharing. Untuk sarannya tulis di komen aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.